pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hinsyanti di acara Bali Now, dan saat ini di Bali Now sudah kehadiran dua narasumber dari Indonesian Housekeepers Association, yaitu IHKA. Nah, nanti kita membahas tentang apa, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punami Gatre. Becik. Selamat datang di Bali Now. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih tentang IHKA, bisa perkenalkan diri Dumun kepada pemirsa Bali Now. Oke, Om Swastiastu. Saya Igede Cahyadi Putra, biasanya dipanggil Cadi. Saya sekarang sebagai Ketua BPD IHKA Bali, Indonesian Housekeeper Association. Di samping menjadi ketua, saya juga bekerja di perhotelan. Sekarang bekerja di Tribe Bali Kuta Beach sebagai Executive Housekeeper. Kemudian Pak Roma. Swastiastu kepada semua. Saya Nyoman Roma Pujawan. Kebetulan jadi humas koordinatornya IHKA Bali periode 2021-2024. Saya standby-nya untuk kerja setiap harinya di Bedrock Hotel Kuta, Room Division Manager. Orang-orang hebat di pariwisata nih, kita kehadiran tamu yang luar biasa. Nah, Pak Cadi, IHKA itu apa sih? Asosiasi apa? IHKA itu sebenarnya adalah asosiasi perkumpulan dari manajer-manajer di housekeeping. Jadi kalau kata kasarnya sih tukang sapunya hotel. Tukang sapu ya, kita mengumpulkan diri ya, membentuk suatu asosiasi. Asosiasi ini sih sudah berdiri pertama di Bali udah 26 tahun, terus berdiri di 1997. Kalau IHKA-nya sendiri sebenarnya itu sudah 44 tahun. Tapi yang di Bali sudah 26 tahun. Awalnya IHKA itu di Jakarta, ya. Kabarnya ya Pak Cadi ya, tidak di Bali. Ya. Kemudian berarti yang di Bali itu atau anak asosiasinya mungkin ya? Ya, BPD, Badan Pimpinan Daerah. Oh iya. Ketua hariannya? Bapak Nyoman Sugiarto, kebetulan iya, dari Bali. Dari Bali ya, ya, karena Bali kan memang pionirnya pariwisata, jadi ya wajarlah ketuanya ada di Bali. Ya harus. Harus ya. Nah, visi misi dari IHKA ini apa Pak Cadi? Untuk visi misi sih IHKA itu untuk mewujudkan sebuah asosiasi profesional ya, yang transparan, inspiratif dan solid dalam satu wadah. Dan setiap kegiatan kita itu selalu mengacu ke Trihita Karana ya, dan juga kita selalu membina hubungan baik ya dengan stakeholder, karena tanpa stakeholder pun kalau dibilang kita nothing, karena mereka yang selalu mensupport acara kita. Jadi untuk keanggotaannya sampai saat ini berjumlah 800 orang. 800 orang itu dari mana aja anggotanya? Seluruh Bali. Biasanya untuk keanggotaannya itu para manajer saja atau? Nah, memang dulu semuanya itu adalah manajer, tapi sekarang kita mulai merangkul leader-leader muda, karena leader-leader muda ini yang dari supervisor, karena mereka yang akan menggantikan posisi kita, seperti itu. Jadi kita merangkul mereka untuk ikut. Dari sekolah-sekolah? Ya, sekolah-sekolah juga, karena kita juga mengadakan MOU dengan sekolah-sekolah. Berarti mereka yang sekolah di pariwisata seperti itu menjadi anggota dari IHKA ini, mereka dilatih kembali atau gimana? Kita selalu biasanya kita diundang menjadi guest lecturer ke sekolah-sekolah itu. Jadi kita memberikan apa sih yang harus dilakukan untuk di perhotelan. Jadi biasanya kalau mencari OJT kita bantu, dan saya pun sering berbagi dengan dosen-dosen dan juga guru-guru sekolah. Kalau ada informasi tentang lowongan kerja, saya share ke mereka. Berarti jadi hampir seluruh di Bali sih saya kenal jadinya dosen-dosen gitu ya, akrab dengan mereka ya. Karena mengarahkan dan menempatkan anak-anak didik dari pariwisata itu. Nah, kemudian IHKA ini apa semacam mentor bagi mereka anak-anak pariwisata yang lulusan sekolah? Kalau mentor sih ya mungkin mereka akan lebih ke sana arahnya. Karena kita selalu mengarahkan bahwa ini yang akan
jika ada adik-adik dari sekolah yang ingin terjun ke dunia pariwisata seperti ini nanti kondisinya. Jadi Berarti ada pelatihan juga di IKA? Kita biasanya mengadakan training juga, training development dan itu setiap tahun. Biasanya untuk level supervisor juga ada, manajer juga ada. Dan kebetulan baru bulan kemarin kita mengadakan seminar dan exhibition di Prime Plaza Sanur. Itu datang sekitar 400 orang yang datang untuk join. Di sana kita ada motivator juga, datangin motivator untuk motivasi mereka. Luar biasa. Nah, kegiatan IKA ini apa aja, Pak Cadi? Kalau kegiatan kita yang seperti tadi saya bilang, kita mengacu ke konsep Trihita Karano, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, di awal kita sudah mengadakan Tirta Yatra, dan yang kemarin adalah bagian dari Pawongan untuk seminar dan exhibition itu. Nah, jadi di setiap tahunnya juga kita mengadakan CSR atau bansos. Biasanya kita selalu keliling. Tahun yang kemarin lah Buleleng, dan mungkin tahun ini mungkin Tabanan kita sasar. Jadi Karangasem hampir seluruh Bali. Iya. Nah, untuk pelatihan para anak-anak lulusan pariwisata itu, apakah mereka setelah gabung di di asosiasi ini, apakah mereka harus rutin dalam kegiatan di IKA ini? Nah, kalau kegiatan itu sih kita selalu mengarahkan sih ke mereka, Bu, agar mengikuti kegiatan kita. Jadi biasanya kita selalu share di medsos juga bahwa ini kegiatan kita. Jika mau nimbrung silakan, dan itu pun tidak ada biaya yang kita pungut. Mereka tidak ada biaya. Ada training biasanya. program tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Berarti menjadi keanggotaan kita pun tidak ada biaya. Berarti betul-betul semacam sharing juga untuk sharing, mereka. ya lebih ke sharing sih sebenarnya. Kalau saya dibilang jadi mentor belum. Iya. Masih banyak yang harus dipelajari. Jadi sharing, jadi banyak sih mahasiswa biasanya yang chat saya, ada yang nanyain tentang pekerjaan, ya saya sharing ke mereka. Berarti menempatkan mereka juga, mencarikan mereka pekerjaan juga? Dalam membantu sih, mengarahkan. Di sini ada lowongan dan mengantarkan mereka. Merekomendasikan sih lebih tepat. Iya. Tidak berjanji untuk kamu nanti akan ditempatkan di sini. Bukan HRD soalnya. Oke. Berarti lebih ke sharing. Sharing, merekomendasikan mereka bahwa ini sudah ada kompetennya. Iya, berarti memang ada manfaatnya juga buat mereka ya. Kadang-kadang yang lulusan pariwisata kadang-kadang kan bingung mereka. Mau kemana, gitu. mau ngapain, apa sih yang harus dilakukan. Iya, jadi di asosiasi ini ternyata sudah ada sharing, bisa membuka pikiran mereka, kemudian bisa membantu mereka dalam keterampilan juga mungkin ya. Kadang-kadang yang ngirim CV ke saya, bilang, Pak, tolong bantu ini sampai CV-nya saya suruh perbaiki. Kalau kamu bikin CV seperti ini, di mana seorang user akan menerima kamu dari itu. Kadang ada yang ngirim CV, fotonya itu bukan fotonya itu nggak menarik, sampai CV-nya masa zaman sudah digital seperti ini, CV-nya masih jadul. Pengaruh juga ya berarti ya. Referensi karena referensi itu penting sekali di sini. Sampai berarti saya arahin ke sana biasanya. Mengawal mereka sampai mereka wawancara atau apa? Nah, kalau wawancara saya berikan tip-tipnya sih biasanya, gimana biar bisa pede di depan user. Iya, berarti betul-betul mengawal mereka sampai benar-benar mereka mendapatkan pekerjaan gitu ya, ya Pak Rama ya. Berarti bermanfaat juga buat anak-anak muda yang lulusan pariwisata. Iya, sebenarnya kalau saya mungkin bisa tambahin sedikit, itu mereka itu kita persiapkan dan menguatkan mereka dalam artian kalau di sekolah gitu ya, di sekolah baru pembelajaran yang dasar yang mereka dapat. Tapi kalau di kita, di asosiasi akan mengarahkan bagaimana pelatihan yang benar. Bagaimana, kalau kebetulan kita ini ya seperti Pak Ketua tadi bilang, bahwa kita adalah tim kelompoknya sapu jagat lah ya, bersih-bersih kami ini. Tugas kami membersihkan, menyiapkan kamar hotel itu dan area itu semua bersih. Jadi apa nih step by stepnya yang harus dilakukan agar benar-benar proper ya gitu ya, benar-benar sesuai standar gitu kan. Karena kalau memang cuma sekedar membersihkan, sekedar menyiapkan itu kan siapa saja bisa nih, mungkin siapa saja bisa membantu kami di rumah juga bisa gitu kan ya. Tapi kalau untuk menyiapkan sesuatu yang bisa kita jual, karena itu
tamu itu datang ke hotel yang mereka beli itu beda kan, service, kenyamanan kan itu yang untuk mempersiapkan hal tersebut tidak segampang yang mungkin kita pikir gitu ya. Nah, anak-anak inilah yang harus kita persiapkan. Kalau kelas kita yang mungkin dari lama ya, atau kalau kami gitu ya otodidak banget dari tahun 90-an, 94, 95-an kami udah di hotel gitu ya, tahulah sedikit oh seperti ini, dari hal yang memang kayak sekarang udah luar biasa sekali, digital semua apa-apa. Kalau dulu liputan kan enggak. Orang semua bikin, apa-apa bikin. Semua Manual kertas, main semua. kertas, manual semua kita. Nah, sekarang itulah yang luar biasa sekali. Itu tujuan kita kalau teman-teman sudah tergabung di asosiasi kita ya. Karena juga banyak kok enggak asosiasi aja yang ada. Ada juga beberapa komunitas-komunitas ya, kumpulan-kumpulan ini komunitas-komunitas ya yang mendidik juga hampir sama kegiatannya. Cuman kalau kami ini kan asosiasi ya. Kalau kami bilang sangat-sangat sudah resmi gitu Pak ya, resmi karena kan kita ASEAN, kita dari ASEAN sebenarnya, ASEAN ada, habis itu turun ke Indonesianya, Indonesia di Jakarta pusatnya, nah kebetulan kita di Bali, Badan Pimpinan Daerah. Iya, berarti asosiasi ini mempersiapkan kualitas para housekeepers Seperti- di Bali ya. seperti itulah kira-kira. Biar selalu menjadi nomor 1. Iya, betul-betul, apalagi di Bali adalah pionir dari pariwisata dunia ya. Iya. Iya, betul. Baik, pemirsa, saya jeda, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama Bali Now dan masih bersama Pak Chadi dan Pak Roma. Kita membahas tentang dunia pariwisata saat ini. Pak Chadi, Pak Roma, nah ini yang perlu juga kita bahas nih. Bagaimana tata cara pengembangan anggota yang berasal dari semua agama. Nah, karena kita ketahui bahwa pariwisata itu kan universal juga, berbagai kalangan. Jadi kan tidak harus kalau rasanya kalau membahas tentang itu sulit-sulit gampang gitu. Betul sekali Mbak, karena kan kalau kita lihat di Bali ya tidak seperti daerah-daerah lain, kita majemuk sekali, apapun di sini kita sangat-sangat menghargai. Kita tetap walaupun seperti itu yang kayak mungkin di ketua kita di Jakarta pasti akan menjalankan pola mereka ya, visi misi mereka punya gini sendiri. Beda. Walaupun secara ADART pasti akan sama gini ya. Nah di situ kita kembangkan Bali seperti apa nih menjalankan kondisi di sini dengan 5 agamanya harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi pakem kita ya, kan Trihita Karana kita benar-benar jalankan itu. Gimana kita sosialisasi kita dengan masyarakat, terutama dengan ketuhanan kita. Nah itu seperti disampaikan tadi Pak Ketua, ketika kita menjalankan acara-acara yang kita sudah persiapkan itu, ketuhanan misalkan teaternya nih, kita harus keliling. Tetapi ketika ada teman-teman sahabat-sahabat Muslim kita yang ada lebarannya, kita juga harus melakukan seperti apa yang kita lakukan, bersih-bersih di masjid mereka. Habis itu teman-teman Kristen kita sebelum biasanya ini dekat-dekat nih 25 Desember kita akan menyasar teman-teman gereja, kita bersihin Bersih tempat ibadah. tetap, nah ke situ arahnya. Nah, itu tim Ke situ. Jadi Palemahan ada yang tim bergerak. integrasi, chemical dan sebagainya kan kita udah tahu nih peralatan dan sebagainya kita yang siapin. Kita akan mengejar mereka untuk tidak cuma mesti, walaupun kita di Bali tidak cuma untuk teman-teman Hindu saja gitu ya. Walaupun memang kelihatannya sih karena pergerakan kita lebih banyak ke teman-teman Hindu, sama dengan menyasar yang kita lakukan kemarin, kunjungan sosial ya. Kunjungan sosial yang kita lakukan tidak cuma sahabat-sahabat kami di Hindu kok, teman-teman di panti yang di Muslim yang tetap kita akan sama. Kalau untuk pelatihan sih kami sama ratakan ya Mbak, untuk persiapan mencetak teman-teman itu menjadi manajer-manajer yang andal itu standar, ada standarnya. Jadi tidak ini Muslim beda nih, ini Hindu nih beda nih, tidak ada penspesialan seperti itu. Tapi kita ada SOP-nya sendiri, standar prosedurnya ada, seperti apa job desk yang benar gitu. Itu sudah kita memang ada pakemnya sendiri. Jadi sudah berdiri dari awal memang begitu gitu. Kita tidak akan ubah banyak, cuman di unit lah yang kita ubah. Unit itu ada anggaran yang bisa kita, ini hotel ini seperti ini nih, bagaimana tipikalnya. Itu aja yang kita akan sebut. Berarti untuk kegiatan-kegiatan, apakah itu salah satu juga yang tadi bersih-bersih gereja, seperti masjid, itu salah satu kegiatan-kegiatan dari asosiasi? Betul. Selain itu apa lagi, Pak Roma? Sebenarnya sangat banyak ya kegiatan kita. Kalau dari Trihita Karana yang kita jalankan ya, dari ketuhanannya dulu nih, dari bagaimana kita ke Ide Sang Yang Widinya dan ketuhanan, kita selalu mengadakan
Tirta Yatra nih. Itu ya. Tirta Awal Yatra tahun kita pasti. awalin nih, pasti. Rutin ya. Awal tahun kita pasti. Awal tahun harus nih, adakan Tirta sebelum melakukan kegiatan utama apapun, Tirta Yatra harus sudah wajib nih hukumnya. Iya. Tirta Yatra dulu keliling berapa tempat kayak dulu Tambowar lah, setelah di segala macam pengelukatan lah teman-teman. Dan itu walaupun kita melukat begitu, teman-teman antusiasnya bukan cuma Hindu loh. Teman-teman lain banyak yang ikut. Dari Banyak. stakeholder kita tuh yang atau muslim mau gabung ada. semua Ikut gitu. juga. Ikut pokoknya gitu loh. Kan tujuannya membersihkan diri ya siapapun boleh. Iya betul. Berarti Benar. memang betul-betul Kalau- apa ya menyatu lah. Iya, ya. sangat-sangat Tidak ada sangat sekat-sekat berbaur. ya. Sudah sangat ada. berbaur. Iya sudah berbaur. Nah kita kan membahas masalah pandemi yang Hmm. apa ya belum apa-apa. Memiriskan lah ya. Pariwisata itu Ya, betul-betul kena dampaknya yang sangat luar biasa Benar. dilantarkan oleh pandemi selama hampir 3 tahun. Nah untuk anggota dari asosiasi ini bagaimana nasibnya saat itu? Pada saat itu sih ya memang sih kita terpuruk. Saat itu banyak yang dirumahkan dari teman-teman kita, tapi mereka benar-benar survive untuk ya mengisi hidup mereka gitu. Walaupun ada yang sampai dirumahkan, ada juga yang masih dipekerjakan, tapi pada saat itu ya salary mereka belum bisa dibayarkan full. Tapi mereka benar-benar berjuang, dan ada beberapa member kami pas pandemi itu kena virus corona sampai ya dirawat di rumah, dan kami pun akhirnya mengambil tindakan untuk mengasih bansos, dan kita koordinasi dengan beberapa stakeholder kita ya yang berhubungan dengan pest control, terutama mereka dengan senang hati membantu kami yang mendatangi rumah dengan APD lengkap, semuanya dispray kamar, disemprot, jadi untuk membasmi virus tersebut pada saat itu. Dan dari kita juga memberikan bansos untuk member-member kami yang terdampak. Berarti masih sosialnya masih Ya, tetap ya. bergerak Kalau ya. kami lihat sih ya ketika itu pandemi malah lebih menguatkan kita, Iya, lebih menguatkan menguatkan satu kita, sama Mbak. lain. Karena kan kita kegiatan di hotel nggak begitu kayak sekarang ya, nggak begitu crowded. Jadi sekian hari dari 30 hari, anggaplah 10 hari itu kita agak free nih. Jadi kesempatan kita untuk saling menguatin teman-teman seperti apa. Jadi saling sharingnya itu lebih tinggi gitu, sharing lebih tinggi. Ya kalau kita sih bilangnya sharing is caring gitu ya. Jadi di mana nih ada lowongan atau ada apa kegiatan yang bisa menghasilkan juga itu kan. Terus saling ini. Jadi tidak pernah diam, malah disitulah kita saling menguatkan kelihatannya. Iya. Lebih hidup gitu, suasananya lebih hidup walaupun kondisinya sudah Iya. benar terpuruk. Gitu. Tapi untuk saat ini sudah kembali normal lagi. Luar biasa kalau saya bilang, luar biasa. Sudah ramai. Mudah-mudahan tidak ada pandemi lagi. 2023 Jangan lagi. tahun baru. Ya, tahun baru. Tahun baru baru tahun- 2023 Iya, sudah mulai. sudah mulai luar Peningkatan biasa. ya. Habis itu mulai periode seasonnya lebaran, langsung sekarang ini rata-rata lah teman-teman pasti sudah tidak akan sempat untuk mengambil cuti pun, mereka udah nggak sempat sekarang ini. Banyak yang Mudah-mudahan semua seperti itu ya, luar biasa sekali. Sudah sangat-sangat sibuk hari ini kita. Ya, berarti tamu-tamu dari Cina sudah mulai berdatangan Merambah sedikit. Belum. Kalau Cina belum. Total itu. Belum. total. Total. Oh, berarti masih apa ya, masih apa kalau dibilang masih belum stabil, Eranya tapi masih sudah ada benar-benar pergerakan. ya, sudah ada pergerakan. Ya, Yang tapi rame domestik lumayan. domestik ya, yang cukup membantu di awal-awal Iya. mulai dibukanya pariwisata, Domestik. domestik. Ya, apalagi di Bali. Ya. Jadi tamu apa yang kira-kira sekarang yang mulai banyak di Bali? Kalau kita lihat ya, kemarin itu Cina mulai masuk tapi perlahan banget, seminggu paling baru 201 flight lah ya. India sudah mulai, teman-teman Australia sudah mulai ngumpul. Europe sudah mulai turun sedikit-sedikit, tapi tidak seperti dulu. Ini benar-benar new normal ya kalau kita lihat ya, new normal banget. Malah lokal kita yang luar biasa. Ya. Yang Domestik cukup ya. membantu Domestik ya. kita yang luar biasa, dari teman-teman Domestik, Makassar, Surabaya, Medan, or something yang biasanya jarang nih mungkin Iya. kayak dulu mungkin menyimpan pelurunya ya untuk sekarang nih jor-joran pada keluar liburan luar biasa. Iya, atau Ini karena luar memang biasa. diskon besar-besaran juga. Ya mungkin seperti itu juga Iya. ya. Menikmati Bali yang dulu begitu mahal bisa dengan harga murah sekarang ini ya. Ya itu kan cukup membantu juga untuk pariwisata di Bali. Oke. Baik pemirsa, kita masih akan membahas tentang dunia pariwisata saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama Bali Now dan masih bersama dua narasumber.
Pak Chadi dan Pak Roma. Kami masih membahas tentang dunia housekeepers, ya, housekeepers. Tukang sapu. Tukang sapu tapi yang berkelas gitu. Tukang sapu hotel begitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang penting rasanya Pak Chadi, Pak Roma. Nah, apa upaya dari IHKA Bali untuk menaikkan moral dan mental para SDM pariwisata khususnya housekeepers yang sempat terpuruk saat pandemi? Itu rasanya penting dibahas nih Ini mungkin di Bali Pak Ketua nih, Now. Pak Ketua nih yang mempunyai kiat-kiat khususnya. Jadi karena milenial lah ya. Ya, untuk kiat-kiatnya sih kita selalu memberikan semangat sih sebenarnya, banyak memberikan semangat, terutama melakukan banyak komunikasi dengan mereka, jadi biar gak mereka merasa terpuruk dan ada semangat untuk bangkit di masa-masa pandemi tersebut. Dan pas pandemi pun kami berusaha untuk memberikan pelatihan juga, walaupun di era pandemi itu kita tetap melakukan pelatihan. Kita kebetulan pas itu kita adakan kerjasama dengan IHGMA Bali, ya, asosiasi GM. Koordinasi dengan mereka, akhirnya mereka memberikan pelatihan, kita bersinergi ya. Jadi pas pandemi kan pas itu merasa terpuruk, jadi keinginan belajar itu pasti akan agak kurang. Jadi pas itu kita tetap semangatin mereka, ayo kita belajar, jangan sampai ada pandemi ini kita males jadinya. Kita adalah orang-orang yang selalu bergerak ya. Kalau housekeeping itu diam rasanya aneh gitu sih, karena kita harus muter di koridor, naik tangga turun. Wah, nah itu yang kita lakukan di operation kita. Kalau kita diam di rumah pasti jenuh rasanya. Jadi kita tetap bangkitkan di sana dengan mengadakan pelatihan dan sharing juga di grup. Oh, ini ada lowongan ini, ayo silakan. Berarti yang dalam asosiasi ini ada yang sudah bekerja juga di hotel. Kemudian saat pandemi mereka kan dirumahkan seperti itu. Apakah saat ini sudah mulai dibukanya pariwisata, asosiasi ini juga membantu untuk mungkin mencarikan atau membuka lowongan-lowongan baru bagi mereka? Kita selalu sharing. Oh gitu. Ya? Kita ada grup, ada WA grup, di sana kita sharing vacation juga. Oh ini, kalau biasanya saya kenal, biasanya pasti saya rekomendasikan orangnya seperti itu. Menjadi lebih dekat ya, karena adanya asosiasi ini, kemudian ada grup komunikasi jadi lebih sangat mengakomodir. Ini wadah yang menurut saya sendiri secara pribadi ya luar biasa sekali. Jadi apapun yang kita temukan di tempat lain yang membutuhkan sesuatu untuk pekerjaan ya gitu ya, ini selalu kita dapat pertama pasti. Secara otomatis kita akan menyiapkan teman-teman kita yang siapa nih yang belum nih gitu kan. Kita hubungin mereka, bahkan kita bisa menyiapkan mereka lebih, oh ini kurang begini, perlunya mereka yang seperti ini nih. Nah, asosiasi ini luar biasa sekali untuk menyiapkan itu sebenarnya, membantu walaupun tidak secara ini kamu kerja di sini kita pasti diterima, enggak begitu. Tapi mentalnya, tata cara, arahan, rekomendasinya kita banyak sekali. Betul. Tetap kembali ke kemauan mereka. Betul. Ya, benar. Ya, asosiasi ini sudah memberi mengawal kembali lagi ke minat mereka juga. Nah, untuk ngomongin masalah minat untuk anak-anak muda untuk menjadi seorang housekeeper, apakah semakin banyak minatnya mungkin di Bali? Oke, mungkin ini saya jawab ya. Saya join di IHKA Bali itu dari level supervisor. Ya. Mungkin umur saya itu 24 atau 25 dulu. Nah, saya mulai di sana. Pertama saya dikenalkan, apa sih IHKA Bali ini? Memang saya bingung, ngapain saya harus ikut? Apa sih benefit yang saya dapat? Tapi setelah saya join, banyak benefit yang saya dapatkan. Saya banyak mengenal orang, kenal dengan orang-orang hebat. Akhirnya itu yang membentuk karakter saya dan sampai di posisi ini. Jadi mungkin kalau saya nggak kenal IHKA Bali ini, mungkin saya masih di level itu. Karena saya bisa sharing, kenal dengan senior saya, bisa melihat, oh kalau ini terjadi di hotel saya gimana sih solusinya. Mereka memberikan saran, dan itu pun saya lakukan ke yang di bawah sekarang. Luar biasa ya. Kalau minat, kebetulan saya sering diundang menjadi seorang guest lecturer untuk di kampus-kampus. Biasanya saya tanyakan, mana housekeeping? Lumayan. Banyak yang terjun ke dunia housekeeping. Dan cita-cita mereka tidak hanya di Bali, tapi mereka lebih mengejar ke kapal pesiar sebenarnya. Karena potensi di luar Bali itu sangat banyak untuk
bekerja sekarang, terutama di Dubai. Itu Iya, jor-joran untuk perekrutan di sana. Berarti asosiasi ini membantu juga ya, Ya. bagi mereka yang ingin keluar mungkin. Kalau keluar kita belum Oh, bisa, gitu. karena itu kan pasti ada agentnya yang harus. Oh, khusus ya. Khusus agent. Di sini mungkin lebih ke pelatihan-pelatihan. Ya, kita lebih ke pelatihan. Nah, ini untuk menghadapi persaingan di era modern, bagaimana nih pergerakan IKA Bali? Ya, kalau di era modern ini sih memang yang dunia digital ya, dimanapun kita bisa belajar, kapanpun kita bisa mengakses sesuatu. Memang kalau bisa dibilang yang senior dengan yang masih muda ini udah nggak ada jarak. Kalau dari saya sendiri, karena yang muda bisa mengakses data dari internet dengan gampangnya sekarang. Kalau dulu kan kita harus mencari, oh senior saya Pak, boleh nggak minta seperti ini. Tapi sekarang di internet sudah tersedia apapun itu. Nah, tetapi yang membedakan adalah pengalaman. Nah, karena pengalaman itu kan harus terjun Iya. langsung di sana. Bagaimana kita mengatasi solving problemnya gimana. Kalau cuma membaca kan agak gimana ya. Iya. Harus benar-benar kita menghadapinya masalah itu baru kita. Iya. Tidak hanya belajar aja ya, Iya, Pak Roma, benar. benar-benar harus apalagi Karena anak-anak karena muda. gini, untuk mencetak top leader di kalangan hotel itu pasti kan yang dituju pasti general manager ya. General manager. Level yang kita ambil sekarang ini, executive housekeeper ini adalah level middle up ya, yang udah top level. Jadi lebih banyak calon-calon general manager itu berasal dari sahabat-sahabat kita di HK. Kenapa? Karena pengetahuan kekamaran mereka, ke area mereka kuasai total nih. Nah, kedua biasanya lebih banyak dari tim sales nih, karena marketing ya, arahnya marketing. Nah, contoh kecil nih, dari supervisor Pak, jadi naik ke EHK nih ya, executive housekeeper. Setelah beliau, mereka akan naik ke jenjang kayak saya nih, maaf ya, kayak saja ke room division manager. Room division manager ini sudah membawahi beberapa titik nih. Ada pronopis yang kita bawahin, ada housekeeping, ada spa-nya, ada security or something kita bawahin. Nah, inilah naik tingkat sudah EAM gitu. Pasti EAM ini nggak mungkin nggak gitu naik tingkatnya executive assistant manager. Nah, setelah itu udah general manager yang kita tuju nih gitu loh. Nah, inilah jenjang-jenjang ini pelatihannya adalah di asosiasi ini. Di tempat inilah kita mendidik mereka agar menyiapkan dirinya menjadi top level ke depannya. Iya. Itu sih sebenarnya simpelnya ya. Iya, betul. Dan setelah itu kemauan mereka mau nggak naik level. Apa cuman puas di sini doang? Puas gitu. Kan saja banyak di- takutnya kan begitu. ya. Saya sudah Karena manajer kok, gitu. kalau di zona nyaman kan zona biasanya nyaman gitu. Berarti Duitnya udah juga- dapat, udah cukup menurut dia. Segini aja nyaman kok. Gitu. udah nyaman. Iya, berarti juga mempersiapkan mental mereka dong ya di asosiasi ini untuk mulai, apalagi kalau sudah terjun kan persaingan, apalagi di pariwisata. Persaingan pasti kan. Berarti juga memberi gambaran-gambaran seperti itu di asosiasi ini. Oh. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas tentang dunia housekeepers, masih bersama IHKA Bali, bersama Pak Cadi dan Pak Roma. Nah, ini yang penting juga nih untuk segmen penutupan nih. Ada hal penting yang harus dibahas nih. Bagaimana peran serta IHKA Bali untuk ikut meningkatkan kualitas SDM di Bali, khususnya di bidang pariwisata. Bisa dijelaskan pada pemirsa Bali Now, Oke. Pak Cadi dan Pak Roma. Oke, untuk meningkatkan SDM sih ya mungkin tadi sudah dibahas mengenai pelatihan kita bersinergi dengan IHGMA Bali, ada juga dengan asosiasi lain. Ya, setiap tahunnya sih pasti kita mengadakan untuk pelatihan itu. Jadi di sana kita membentuk mereka, ya mungkin dengan memberikan materi-materi. Biasanya kita selalu menanyakan materi apa sih yang ingin diangkat pada tahun ini. Nah, kalau seperti tahun lalu ada permintaan revenue management. Jadi mereka tidak hanya belajar dengan jadi tukang sapu aja, tapi sudah belajar tentang revenue. Bagaimana caranya memanage revenue dan lain-lain. Itu tahun lalu kita sudah adakan. Dan mungkin tahun ini pun di pertengahan tahun kita akan mengadakan kembali pelatihan itu. Jadi semua member kita undang, termasuk di luar member.
Biasanya ada ya dari dosen-dosen juga Ya. untuk ikut. Mungkin Pak Roma menambahkan. Ini membahas masalah member, tadi saya baru ingat juga ya, salam satu IKA buat member-member kita ya. Ini penting sekali buat sahabat-sahabat yang belum menjadi member gitu. Karena ini sangat berfungsi sekali ya. Ketika ada training, pelatihan yang kita buat gitu, yang kita persiapkan, kalau sudah menjadi member kita otomatis kan free ya semua ya. Yeah. Free, bahkan itu ada benefit something ya dari teman-teman stakeholder kita. Biasanya dapat ya sampel produk lah atau something gitu ya. Tetapi kan untuk yang belum terdaftar, padahal ini free ya. Ini free. Kita pingin kedepannya antusias sahabat-sahabat yang belum gitu ya. Apa sih fungsinya asosiasi ini? Kok sampai segetol itu Pak Cadi, Pak Roma dan teman-teman Exkom kami. Padahal kalau di sini kami itu benar-benar ngayah ya Bu ya, benar-benar ngayah ya. Kita adalah pekerja sosial yang menyiapkan sahabat-sahabat kita agar nantinya benar-benar menjadi profesional di kemudian harinya gitu kan, cuma tidak di titik nyaman saja. Nah itulah yang kita mau. Jadi teman-teman yang mungkin belum, ayo kita sama-sama gabung di asosiasi kita, bukannya kami promo, enggak. Ini apa nih visi misi kita ke depan, apa yang mau kita persiapkan ke depan, ayo kita sama-sama sharing dan caring di sini. Di situ tujuannya sih. Nah ini yang pamungkas nih, harapan untuk pariwisata Bali ke depannya Pak, ini penting banget. Oke, dari saya mungkin ya semoga Bali tetap menjadi nomor 1 di dunia ya, dan selalu menjadi incaran bagi para wisatawan untuk datang ke Bali. Dan harapan lainnya sih mudah-mudahan tidak ada yang namanya COVID-19 lagi. Itu terutama karena benar-benar akan memporak-porandakan Bali. Nah mungkin saya sedikit saja sebelum diakhiri, saya masih ingat dengan mentor saya yang selalu saya ingat sampai saat ini kata-katanya, di mana ada hotel yang nyaman, yang indah, yang bersih, di sana pasti akan ada seorang eksekutif yang hebat. Nah, di mana ada eksekutif housekeeper hebat, di sana ada tim housekeeping yang pasti menderita. Kenapa begitu? Pasti. Gitu ya? Itu tidak bisa dihindari. Balik layarnya kita nggak tahu ya, yang para tamu-tamu ini ternyata itu masih saya sampai sekarang saya ingat, dan itu pun benar-benar. Tapi kita tetap motivasi tim kita karena mereka akan kerja dengan, bayangkan check out jam 12, kabar harus ready jam 2. Gimana kita ngejar itu? Makanya saya bilang di mana ada hotel yang indah pasti ada eksekutif yang hebat, tapi di belakang itu ada housekeeping yang menderita. Itu nggak bisa dihindari lagi. Suka duka dari kita. Kalau dari saya untuk pesan lebih mengarah ke penyiapan pendukung saja. Bali adalah setiap jengkalnya mempunyai destinasi yang sangat luar biasa, yang dibikin apapun bisa dijual gitu ya. Nah sekarang acara pemerintah dan jajaran di pemerintahan pusat maupun ke daerah maupun ke camat, seperti apa mempersiapkan itu, membantu mempersiapkan itu, jalurnya lah, jalan-jalan lah, seperti apa nih. Nah, kita menghadapi banyak sekali kendala seperti itu. Kalau kemacetan janganlah bilang enggak itu ya. Kemacetan itu adalah kita syukurin banget nih. Jangan pernah menyesali itu, macet banget jalan lewat sini, enggak. Daripada sepi, daripada mati kondisinya ya, gitu. Nah, ini sudah luar biasa, tapi apa nih pendukung apa yang harus ke depan kita persiapkan? Pengaturannya seperti apa yang biar jelas lah ini. Itu yang sangat menurut kita sangat memberi dukungan buat depannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala lagi dengan pariwisata. Sukses semua. Semoga pemerintah juga selalu mensupport. Iya, punya sukses IKA Bali. Iya. Thank you. Matur Suksma sudah hadir di Bali Now. Pokoknya sukses ke depannya untuk pariwisata Bali, untuk IKA Bali. Siap. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama dua narasumber dari IKA Bali. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Inisianti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.